Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafia. Kali ini masih membahas terkait regresi linier, baik regresi linier berganda ataupun sederhana. Jadi, yang perlu saya jelaskan, yang saya tekankan di sini adalah bahwa regresi linier itu harus mempunyai data ya. Jadi, saya tuliskan di sini regresi linier. Regresi linier itu harus mempunyai data, di mana datanya harus dalam bentuk angka. Jadi mempunyai data dulu. Selanjutnya, dari data itu diolah dengan menggunakan rumus yang ini. Ya, ini ya. Saya copy, saya pindahkan ke set ini. Jadi akan diolah. Ini jika sederhana ya. Jika sederhana. Ya, diolah menggunakan rumus di atas ini, maka hasil olahannya berupa garis atau persamaan garis. Model persamaannya di sini yaitu Y aksen, saya buat Y aksen ya, sama dengan A plus BX, di mana A dan B ini adalah nilai ini. B0 itu yang A, B itu yang beta 1. Itu ya, saya buat kayak gini. Jadi B0 itu A plus beta 1. Beta 1 itu yang B. Ini ya. Jadi ini jika regresi linier sederhana. Saya tekankan lagi, yaitu regresi linier sederhana. Sederhana, yaitu mempunyai hanya satu variabel input. Kalau nggak maksudnya variabel input itu apa? Yaitu variabel independen. Ya, itu yang perlu saya tekankan di sini. Jadi tool yang kita pakai dicek ya di channel Nur Nafia. Sebelumnya itu ada video terkait WK ataupun MATLAB ataupun Python. Itu semuanya adalah tool yang digunakan untuk mengolah data agar menghasilkan persamaan garis ya. Itu tool. Jika variabel independennya lebih dari satu, maka kalau saman hanya menggunakan misalkan bahasa PHP saja, saya jamin kesulitan. Kenapa? Karena ada mencari persamaannya tadi loh. Rumusnya sudah nggak seperti ini ya, rumusnya sudah nggak seperti ini ya. Jadi saya ulang, tool yang digunakan untuk mengolah data ini yang pernah saya buat di video bisa dicek di channel Nur Nafia, yaitu mulai dari MATLAB ataupun WK ataupun Python ataupun R. Saya belum pernah membuat video R, tapi bisa juga menggunakan tool R. Ini semuanya itu untuk menghasilkan persamaan garis yang memudahkan jika variabelnya lebih dari satu, variabel dependennya. Independen. Ya, variabel independennya lebih dari satu. Nah, jika hanya satu ya sebenarnya bisa pakai di sini aja, menghitung manual menggunakan rumus ini. Ya, dimana Y bar di sini adalah rata-rata Y dan X bar adalah rata-rata X. Ya, itu yang perlu saya tekankan. Ya. Nah, jika variabelnya lebih dari satu, maka saman pasti kesulitan ya pastinya. Kalau hanya menggunakan bahasa PHP, ya pasti kesulitan. Maka di sini kan ada rumusnya ini rumusnya ya. Saya pindahkan ke sini biar kelihatan. Nah, rumus ini itu akan dicari kemudian masih berlanjut, dimana nanti kalau variabelnya lebih dari satu berarti rumusnya adalah Y aksen sama dengan A plus B1X plus B2X jika X kebalik ya, maaf, B
B0 saya buat B0 ya, B0x1 plus B1x1. Nah, ini saya membuat dengan model seperti ini. Ini jika variabel independennya atau variabel inputnya lebih dari 1 atau 2. Nah, maka rumusnya nanti seperti inilah. Kalau hanya menggunakan bahasa PHP, saya jamin kesulitan. Ya, kenapa? Karena rumusnya ini masih belum selesai. Ini dilanjut, nanti akhirnya dapat 3 variabel, dicari lagi, seperti kita menyelesaikan persamaan, sistem persamaan 3 variabel di matematika, seperti itu. Nah, makanya saya ngomong kesulitan mencari persamaannya. Nah, makanya dipakailah tool. Nah, hasil tool nanti berupa persamaan garis. Langkah-langkahnya seperti apa? Misal ya, saya contohkan. Saya punya data 2 variabel, yaitu variabel inputnya adalah tugas dan kehadiran. Dimana yang dicari adalah variabel outputnya adalah nilai. Jadi nanti X-nya ada 2, X1 adalah tugas, X2 adalah kehadiran, dan dan variabel output Y adalah nilai. Maka langkah pertama, misal saya pakai yang mudah ya, biasanya mahasiswa nyari yang mudah toolnya, boleh misalkan pakai WK. Kenapa? Karena WK di situ hanya tinggal klik-klik. Di situ menunya sudah lengkap. Tapi kalau di MATLAB, Python, R kita harus ingat code-nya, memang. Nah, saya mulai di sini tugas sama nilai ya. Datanya ada 40 baris. Saya copy, saya pindahkan di CSV ya. Jadi harus dalam bentuk CSV kalau sama nggak mau membuat ARFF ya. Karena data yang mau diterima di WK itu ARFF sama CSV atau lainnya apa saya kurang hafal. Misalkan di sini di data science, maaf di AI aja, mata kuliah saya AI. Nah, CSV data nilai. Nah, saya buat seperti ini. Oke, saya simpan dalam bentuk CSV. Langkahnya. Nah, jadi langkahnya data disimpan dalam bentuk CSV ya. Terus buka WK, klik Explorer, kemudian nanti pilih file, open file ya, pilih file atau open file. Nah, saya mulai di sini. Ini Explorer, open file. Di mana letak filenya kita cek di sini. Ini kan ARFF. Nah, bisa dirubah ke CSV. Nah, ini CSV. Oke, sudah. Maka muncul seperti ini filenya. Kemudian saya lanjut di sini. Klik classify. Kemudian pilih choose ya, ini choose. Ini choose classify, choose algoritmanya, pilih yang function, ini function, kemudian linear regresi, klik ya. Klik function, kemudian linear regression. Nah, kalau sudah, maka ini berarti outputnya nilai ya. Kemudian klik start. Nah, sudah akan menghasilkan persamaan ini. Ini ya, akan menghasilkan persamaan ini. Persamaan inilah yang dipakai untuk memprediksi ya, persamaan ini. Saya tulis persamaannya. Saya taruh di ini. Saya rubah ke sini. Jadi hasilnya nanti di klik start. Oke, kemudian hasil persamaannya yaitu Y aksen sama dengan 37.38 plus 4.04.
X-nya adalah tugas, berarti tugas itu X1 plus 1.28 X2. Ini hasil persamaannya. Ya, hasil persamaannya ini. Nah, terus caranya memprediksi bagaimana? Contoh, misal saya menggunakan bahasa PHP ya. Itu bisa untuk memprediksinya. Dari mana? Dari persamaan ini. Ini kalau saya manual. Kalau sama menggunakan yang lainnya bisa. Yang penting tahu bahwa data ini diolah ke tool, baik itu MATLAB ataupun BK ataupun Python ataupun R, itu untuk menghasilkan persamaan garis. Nah, untuk memprediksinya boleh sama langsung deploy di mana? Di MATLAB-nya bisa, ataupun nanti di deploy di bahasa pemrograman lainnya bisa. Ya, bisa. Nah, tapi kalau di WK-nya itu untuk menghasilkan persamaan garis. Ya, persamaan garis itulah yang dipakai untuk memprediksi. Contoh, misalkan saya mau membuatnya pakai ini ya, bahasa PHP. Nah, berarti web kan? Nah, saya sudah pakai servernya sudah. Saya tinggal membuat tampilannya. Misal ini, saya mulai dari awal tadi belum sempat saya siapkan. Kalau menyiapkan dulu ternyata lebih lama. HTML. Ini untuk tampilannya. Oke, saya simpan. Saya taruh di examnya. Langkahnya saya nggak perlu jelaskan, kenapa? Karena harusnya sudah paham. Untuk membuat file PHP ataupun file web menggunakan bahasa PHP harus punya web server. Ditaruh, misalkan web servernya exam, nanti ditaruh di htdoc. Saya jadikan satu di D3 ya. Penjelasan saya terkait tadi pagi bisa dicek di channel saya juga terkait membuat tree atau rule dari WK kemudian diimplementasikan di bahasa PHP atau berbasis web PHP. Oke, ketemu tampil. Nah, misal ini tampil. Oke, sudah. Kemudian form, metodenya saya pakai post, actionnya prediksi.php. Kalau bahasa saya masih manual tertinggal ya, mohon maaf karena memang saya tidak update untuk terkait ini ya, kan ada frameworknya dan sebagainya. Karena memang saya fokusnya untuk ke kecerdasan buatan, tapi untuk bahasa pemrograman intinya saya bisa paham untuk konsepnya atau logikanya seperti itu. Terus agar tatanya lebih rapi, saya buat seperti ini. Tadi inputannya 2, berarti saya kasih keterangan dulu di sini. Memprediksi nilai terus tadi TRTD, harapan saya sudah paham, saya nggak perlu jelaskan di sini, nanti materi sendiri terkait untuk HTML seperti ini. Nah, tadi saya jelaskannya sesuai di tema ini ya. Di Excelnya inputannya ada tugas dan kehadiran, berarti masukkan jumlah mengumpulkan tugas. Oke, kemudian TD lagi karena nanti ada inputan, jadi inputnya tipenya apa, misalkan double ya, kan angka ya, double, kasih nama name, name-nya nanti untuk memanggil value yang dimasukkan, name tugas misalkan. Terus
TR. Loh, maaf, tutup ya. Terus lagi inputan lagi, saya copy ini biar cepet. Masukkan jumlah kehadiran. Hadir. Oke. Terus selanjutnya terkait apa tipe sama dengan submit ya, saya salah atau gimana, sebentar saya cek di ya, submit, saya agak lupa ya, benar. Pakai input dulu. Input, submit, kemudian value keterangannya prediksi, tutup. Oh, ini. Oke, sudah selesai untuk tampilan. Jadi nanti ini kalau dibuka akan muncul seperti ini. Saya klik di sini dulu. Localhost D3 tampil. Akan muncul ini. Jadi kita ngentrikan, nanti akan prediksi. Oke, kita kembali ke sini. Tadi file prediksi belum kita buat dulu file new. Nah, karena di sini langsung aja bisa PHP gitu aja, PHP, tutup PHP, kita simpan dulu filenya. Namanya sesuai tadi, kalau jadi bottomnya akan jadi metode tadi akan beraksi actionnya itu kalau diklik kemudian manggil ke prediksi, file prediksi. Jadi mana simpen, save as PHP ya, PHP PHP prediksi. Oke, simpan. Nah, terus ini baca datanya dulu. Tadi di tugas sama dengan post. Nah, ini tugas. Jadi data yang kita inputkan di tugas atau apa ini tadi ya, ini pokoknya akan disimpan di ini dolar tugas. Jadi kalau bahasa PHP pasti pakai dolar ya. Saya nggak jelaskan ini karena itu materi sendiri. Tugas selanjutnya tadi variabel inputnya adalah hadir. Ya, hadir sama dengan post hadir. Nah, kalau sudah ini berarti langsung prediksinya ypredik. Nah, ypredik sama dengan, nah kita lihat nih hasil persamaannya tadi di sini. Ini sama dengan 37.38 ditambah berapa ini? 4.04 dikali tugas ditambah 1.28 dikali hadir. Sudah, tinggal ditampilkan. Berarti echo nilai prediksi adalah titik gini ya, predik. Selesai. Kita coba running. Nah, tadi visual code-nya ini kita buka juga. Oke, kita masukkan misalkan jumlah dia mengumpulkan tugas, misalkan total tugas semuanya 6, dia hanya mengumpulkan 3. Terus jumlah kehadirannya total dalam 1 semester kehadirannya 18, dia hadir hanya 10 kali. Berapa prediksi nilainya?
62,3. Itu yang bisa saya sampaikan ya terkait regresi linear berganda. Jadi yang perlu saya garis bawahi adalah tool WK di sini digunakan untuk mendapatkan persamaan. Kalau di MATLAB bagaimana? Sama. Jadi kalau di MATLAB saya tunjukkan ya. Jadi kalau di MATLAB ini saya copy, sama langkahnya. Saya copy, saya taruh di Excel. Sebentar ya. Atau sebentar. Kalau di MATLAB ini saya yang keterangan tidak perlu, jadi harus diingat sendiri variabelnya. Ini saya buka MATLAB, kemudian ini variabel, terus ini ya saya taruh di sini. Jadi variabel 1, 2, jadi kolom 2, 3 itu variabel ke-1, variabel kedua. Yang ini diisi 1, sebentar saya buatkan satu-satu semua. Sini. Untuk apa ini? Ya memang caranya seperti itu kalau di MATLAB. Nah, tadi MATLAB ini. Nah, sudah kan? Nah, sudah. Jadi variabelnya ada di kolom 2 dan 3. Variabel Y di kolom 4. Oke, saya simpan, save data. Sebentar, saya cancel dulu. Saya rename dulu aja. Rename data nilai. Nah, oke. Kalau di sini cukup kayak gini, misalkan X-nya itu di mana? Yaitu di data nilai. Semua baris kayak gini caranya. Mulai kolom 1 sampai kolom ke-3. Nah, ini ya. Jadi yang angka-angka 1 semuanya itu tetap terbaca, dibiarkan aja. Tapi yang digunakan adalah variabel 2 dan 3. Ya. Kolom 2 dan 3, mohon maaf. Terus Y-nya, nah ini ya kalau mau kita lihat datanya. Nah ini hanya sebagai kayak sejenis inisialisasi nomor gitu ya, inisialisasi nomor saja. Yang dipakai hanya kolom 2 dan 3 ini yang saya blok. Oke, saya lanjut. Terus Y-nya adalah yang kolom terakhir. Nilai baris berapapun, koma, kolom keempat. Udah. Nih, sudah variabelnya sudah jelas. Ini variabel independen yang X, Y dan variabel dependennya. Di mana X-nya ada 2, yaitu tugas dan kehadiran. Terus caranya adalah persamaan. Persamaan sama dengan X miring kayak gini. Udah selesai muncul. Sama kan dengan yang tadi yang di mana? WK. Kita cek ya di WK. Ini yang MATLAB, yang di WK yang ini. Nah, sama ya. Jadi 37.38 loh sama. Terus ini plus 4. Nah, sama. Caranya aja yang nulis berbeda. Tapi yang penting intinya kita paham bahwa persamaan kalau di MATLAB seperti ini juga. Nah, saya tulis ya. Saya copy misalkan. Saya pindah di sininya. Saya tulis Y aksen sama dengan sama persis. Nah, sama ya. Saya nggak ngubah, saya hanya membuat pembulatannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, secara garis besar, baik itu di MATLAB ataupun di WK, itu digunakan untuk menghasilkan persamaan. Jadi, kenapa kok pakai WK, kenapa pakai MATLAB? Jika data yang kita gunakan itu variabel inputnya lebih dari 1. Kalau 2 masih mending ya, masih intinya itu masih mudah untuk menghitung manualnya, kan ada rumusnya ini. Nah, ini nanti hasilnya adalah persamaan 3 variabel. Nah, itu dicari nanti berapa B0-nya, B1-nya, B2-nya. Tapi kalau variabel
inputnya ada 4, ada 5, wah Saman pasti kewalahan. Dan Saman kalau menggunakan bahasa PHP aja pasti juga kesulitan, enggak. Saya sendiri juga angkat tangan untuk mencari persamaannya. Makanya mengapa menggunakan MATLAB, WK ataupun Python ataupun R ya, untuk menghasilkan persamaan garis. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.